Dari APBN itu yang besar kan sebenarnya kan dari pajak korporat. Kalau seandainya kita ingin negara maju dengan pendapatan APBN yang besar, ya harus menciptakan lebih banyak orang bayar pajak. Yang bayar pajak korporat. Ya sekali-sekali saya ngomong dengan seorang mungkin nggak terlalu banyak dikenal, ngomong apa juga kita belum ada rencana-rencana. Jadi beliau ini adalah orang yang kepengen jadi tamu saya, ya sudah. Jadi tamu saya kan beragam banget. Saya pernah bicara dengan menteri, ya dengan orang hebat, orang kaya, orang yang nggak dikenal gitu, artis semua. Kali ini satu profil yang sangat menarik. Terakhir banyak wawancara dengan saya adalah traveler. Saya nggak tahu apakah orang ini traveler juga. Dia menyebut diri namanya Kang Ebot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Helmi? Ebot namanya. Jadi nama saya itu Mahfud. Mahfud. Ya, dari Jawa terus merantau ke Bandung. Jadi kalau mohon maaf kalau lidah Bandung itu ejaan F kan nggak ada. Ya. Jadi dipanggil bot gitu ke Mahfud. Jadi kalau dia pakai F mungkin takut lidahnya kesereo, jadi bot ya udah dipanggil Ebot gitu lah. Ebot. Ebot. Jadi biar agak sedikit familiar, izin Bang Helmi panggil saya Kang Ebot. Kang Ebot. Apanya Kang Ebet ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ketemu saya tuh mau ngomong apa sih? Nggak jelas banget nih. Oh iya, jadi begini Bang Helmi. Saat ini kan di ruang publik kan lagi rame-ramenya kan tentang elektabilitas capres gitu kan. Kalau seandainya setiap setengah bulan pasti kita menunggu-nunggu ini dari lembaga survei mana yang ngeluarin survei gitu kan. Dan nggak beda jauh dari 3 calon ini kan. 3 calon lah. 3 Anies, calon. Prabowo, Ya itu tidak. Ya selalu Ganjar. 3 besar itu. Ya. Cuman kalau saya lihat ya orang memilih itu cara milihnya menurut saya irasional, belum rasional. Karena? Ya karena ketiga ini kan belum ada program. Kalau orang harusnya menurut saya gitu kan. Iya. Menurut saya kalau orang milih seseorang bukan karena dia laki-laki, perempuan, agamanya apa gitu. Kalau bukan karena partainya juga kan? Iya, bukan. Tapi programnya apa? Ya itu kan saya setuju. Iya. Karena itu yang berkali-kali kami kritisi. Iya. Sekarang kan tiap hari cuman mengadu ya. Betul. Maksud saya cuman ya ngeliat-liatin tebar pesona. Betul. Rakyat ini sudah menunggu, betul ya? Programmu apa kalau kamu terpilih? Ya. Dan gini, kalau saya lihat kadang-kadang kan selalu ada visi misi. Kalau visi misi itu kan terlalu normatif, Ya. Terlalu mengawang-awang. Jadi tidak menjawab tentang permasalahan negara. Sedangkan menurut saya seorang pemimpin itu harus yang tahu masalah, tahu solusi dan inovatif gitu loh. Biasanya seorang pemimpin apapun mau tataran presiden, bupati, wali kota itu biasanya pengentasan kemiskinan, ya bikin lapangan kerja, ya atau mendukung menciptakan UMKM jutaan. Tapi itu kan visi misi yang menurut saya terlalu mengawang-awang, nggak membumi. Karena kalau hanya ngomong begitu mah gampang, tapi caranya bagaimana? Oke, Kang Ebot. Sebelum kita ngelantur kemana-mana nih, Kang Ebot bisa nggak menerangkan Anda itu siapa sih? Sebenarnya. Oh iya. Jadi biar yang nonton nih tahu ini siapa sih yang ngomong ini gitu. Sebenarnya saya itu dari negeri antah berantah sih ya, dari dunia politik. Ya karena dari politik kan bukan siapa-siapa gitu kan. Dari negeri antah berantah lah. Ya. Tapi sebenarnya menurut saya bukan masalah saya siapa, tapi mungkin apa yang kita bicarakan itu lebih penting sebenarnya. Tapi kalau saya orang perlu tahu Anda asli pengusaha. Ya, jadi saya itu dari tahun 90 itu ke Bandung kerja konveksi, tahun 93 merintis ya dagang lah. Alhamdulillah saat ini saya bisa usaha di pakan burung dan cakar burung. Jadi mohon maaf kalau di perburungan merek Ebot Jaya termasuk yang Ebot Jaya. Ebot Jaya. Itu pakan burung dan sangkar. Oh, sangkar. Sangkar burung. Jadi saya boleh sombong merek Ebot Jaya itu adalah pionir sangkar bermerek di Indonesia, sangkar burung. Dibuat dari sangkar itu kan ini kerajinan. Bambu. Saat ini sangkar yang dominan itu ada 2, sangkar bulat, sangkar kotak. Kalau sangkar bulat dari Limbangan Garut, kalau sangkar kotak dari Turen Malang. Itu hampir di Turen itu hampir 1 kecamatan, bikin sangkar kotak. Di Limbangan juga sama, hampir 1 kecamatan gitu kan. Gitu. Kita ambil dari sana, kita distribusikan ke seluruh Indonesia begitu. Anda mungkin sekarang di Cimahi. Di Cimahi.
Jadi karyawan saya kemarin sempat 100, cuman sekarang efisiensi karena kita di di sistemnya kerja di orang, kita tinggal kirim lah gitu kan ya, tinggal 50-an saat ini. Oh, ini distribusi bukan produksi ya? Ya. Kalau ininya? Kalau yang bikin kan dari pengrajin sana, dari bulat, dari Limbangan Garut, dari Turen kirim ke kita tinggal mendistribusikan. Tapi kan permintaan model dari kita gitu. Begitu. Itu sangkar. Ya. Kalau makanannya? Kalau pakan kita biji-bijian ada di Bandung, kita ada pabrikan, kita kemas, kita distribusikan seluruh Indonesia juga. Begitu Bang Eli. Besar marketnya ya? Lumayan. Alhamdulillah. Penggemar burung tuh banyak ya? Dulu pernah ada survei hampir sekitar penggemar burung persentase dari jumlah penduduk sekitar 45%. Jadi kalau seandainya 260 ya hampir 13 juta penggemar burung. Oh, besar juga ya? lumayan. Perempuan rata-rata penggemar burung juga. Ada ibu lagi di luar. Begini. Wow, okay. Tapi bagi siapa saya kata lu penting. Yes. Tapi penting lah, biar orang tahu dong. Orang selalu kadang-kadang gini Kang, dalam dunia komunikasi ya, komunikasi itu bukan apa yang disampaikan, tetapi siapa yang menyampaikan. Siapa dulu ya? Oh iya dong. Penting dong. ya. Walaupun ya pokoknya penonton saya udah tahu Kang Ebot itu siapa. Ya. Kok punya ketertarikan ke politik ya? Anda kan pengusaha aja dong. Kan warga negara, berhak dong. Oke. Siapa aja kan. Setuju. Karena gini, yang tadi saya bilang, seorang pemimpin itu harus tahu masalah, tahu solusi. Yang menurut saya mungkin masalahnya ini solusinya begini gitu kan. Menurut kacamata saya itu ada solusi yang lebih pas gitu, mungkin seperti itu. Jadi ini ya hak seluruh orang untuk apa? Ya. Karena saya pikir semua orang tuh harus jangan terlalu naif, jangan terlalu juga pasif ya. Ya. Saya pikir harus kritis mungkin. Harus kritis. Negara kita ini menjadi seperti ini tidak baik-baik saja karena banyak sekali orang-orang baik-baik itu dia. Siap. Betul? Betul. Ya, jadi orang tuh udah malas kritik. Orang baik-baik. Jadi yang bersuara ini kan 5 tahun sekali. Mau ambil resiko mungkin. Iya, mungkin. Apapun alasannya. Atau mungkin sudah apatis. Ya. Atau mungkin sudah kehilangan harapan. Siap. Menurut Kang Ebot gimana? Ya, karena kalau orang kritik sedikit biasanya ya sedikit diganggu mungkin gitu kan. Tapi kan saya belum pernah gitu kan. Ya moga-moga tidak lah gitu kan. Dan saya juga yang saya bahas nanti juga yang tidak akan menyerang siapapun, nggak ada gitu kan. Ya. Jadi mungkin insya Allah nggak ada yang akan tersinggung atau gitu, mungkin tidak gitu Bang. Tapi ini negara demokrasi Pak, asal kalau bukan menyerang lah ya. Kalau memang ada orang memang layak untuk diserang karena kesalahannya, karena kengacoannya, karena kekeliruannya, saya pikir fair asal ya semua bisa dipertanggungjawabkan, bukan menjadi fitnah. Karena seorang pejabat publik memang harus siap dikuliti sih. Oh iya dong. Gitu, dan kita berkali-kali ya, kayak kemarin kasus di Lampung ya, dan berapa ini, asal memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Siapa saja mungkin berat. Setiap warga negara. Kita nggak nyebut itu menyerang, tapi mengkritisi. Mengkritisi ya, siap. Mengkritisi. Sedalam apa Kang Ebot involvement ya, keterlibatan dalam politik? Hanya sekedar? Tidak. Anda tidak di partai? Tidak. Tapi aktif mencoblos ya? Aktif. Mencoblos aktif. Aktif ya. Sadar betul kalau setiap warga negara harus mencoblos. Ya, bukan wajib, itu kan hak ya. Tapi hak itu mau ditunaikan atau enggak, tapi saya mau nanya, kenapa Kang Ebot seorang pengusaha sukses ya, kok punya minat ke politik itu kenapa? Ya karena tadi itu, karena tentang permasalahan bangsa itu masalahnya seperti apa, ternyata solusinya seperti apa. Karena kan gini, tadi kan seorang pemimpin harus tahu masalah, tahu solusi dan inovatif. Kadang-kadang pemimpin itu nggak tahu masalahnya. Tahu masalah, nggak tahu solusinya. Tahu masalahnya, kadang-kadang solusinya kurang tepat. Tahu masalah, solusinya ada, tapi terkadang kurang inovatif gitu kan. Gitu. Karena kalau seandainya untuk menjalankan apapun, itu kan harus inovatif. Karena kalau seandainya kita negara saat ini negara berkembang, ada negara maju, kalau kita cara pengelolaannya itu biasa-biasa aja, ya kita akan selalu di belakang. Ya kan? Selalu di belakang. Tapi kalau kita ada cara pengelolaan yang inovatif, mungkin out of the box gitu kan, biar mungkin bisa minimal ngimbangi lah. Tapi kalau selama pengelolaannya biasa-biasa aja, datar-datar saja, ya selamanya kita akan menjadi negara di belakang yang saat ini dibilang negara maju.
Kalau seandainya cara pengelolaannya biasa-biasa aja, mungkin seperti itu Bang Lim. Anda menganggap bahwa pemerintahan sekarang, pengelolaan negara kita biasa-biasa saja, kurang inovatif, bisa lebih konkret? Kalau kan gini, Bapak Jokowi saya udah hebat, tapi terlalu banyak masalah sebenarnya. Tentang infrastruktur itu penting, tentang hilirisasi mineral itu bagus gitu kan. Tapi menurut saya masih banyak yang bisa diperbaiki lagi. Bisa diperbaiki. Dan ada beberapa mungkin yang kebijakan Pak Jokowi yang perlu dikritisi juga boleh juga kita kritisi ya. Contoh gini, kebijakan Pak Jokowi yang menurut saya butuh dikritisi. Kemarin pada saat kita COVID itu ada namanya kartu prakerja. Jadi orang yang mau kerja kan dibagi-bagi itu kalau nggak salah itu jumlahnya lumayan itu. Yang itu menurut saya kurang efektif. Kedua, kartu bantuan UMKM itu yang kalau di lapangan itu nggak terlalu. Jadi dia hanya ngasih ikan yang nggak ada dampak gitu. Kalau menurut saya kalau seandainya si dana itu dibantu diserahkan atau dipinjemin kepada orang-orang pengusaha yang kira-kira tepat sasaran ya. Itu akan menggerakkan ekonomi menurut saya. Sebentar. Saya setuju ya, karena saya dalam beberapa seminar saya dan juga penelitian Semeru Institute bahwa bantuan-bantuan itu kadang-kadang membuat mindset orang-orang yang tidak mampu menjadi manja. Ya, tapi kalau saya pikir kan kemarin itu kesimpulan saya dari Semeru Institute, kenapa 40% anak orang miskin tetap akan miskin? Karena manja itu ya karena dikasih ikan bukan kail. Tapi kalau prakerja Pak, itu kan dikasih kail kan, diajarin, di capacity buildingnya ditambah. Tapi fakta di lapangan saya nggak melihat ya. Sebenarnya itu udah terjadi. Mungkin kritik orang nggak tepat sasaran. Nggak tepat sasaran. Kalau tujuannya udah benar. Tapi tujuannya benar, cuman pelaksanaannya gitu. Ya. Kan gini, kalau seandainya BLT untuk orang miskin tuh bagus karena dia itu mungkin sangat mendesak. Itu butuh. Kalau itu kan masalah makan hidup dan mati itu wajib lah. BLT untuk orang miskin. Tapi kalau BLT yang tadi itu sepertinya kurang efektif karena kalau nggak salah tolong dikritisi itu jumlahnya yang kartu prakerja dan UMKM itu hampir 4 triliun atau berapa, sekitar segituan ya kalau nggak salah. Nggak tahu saya kalau nggak salah itu kalau nggak salah itu yang menurut saya jangan-jangan lebih besar dari itu Pak. Kalau saya pikir kalau kartu prakerja benar udah bagus tapi mungkin pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Ada yang kartu yang untuk UMKM kalau nggak salah. Ya kalau mungkin bantuan-bantuan modal segala macam atau kalau itu pun masih benar asal tepat sasaran. Yang kita kritisi bukan programnya dong Pak. Iya. Pelaksanaannya. Pelaksanaannya mungkin. Betul. Tapi kalau bantuan-bantuan tadi Raski. Oh itu wajib. Langsung tunai itu wajib. Wajib. Tapi jangan dipikirkan juga supaya mereka keluar dari di bawah garis kemiskinan dong, kan begitu kan menurut saya. Kan idealnya kan gini, kalau yang kaya boleh kaya, tapi yang miskin bisa sedikit sejahtera kan mungkin seperti itu. Iyalah. Cuman kan negara bagaimana caranya, jadi tapi menurut saya tetap jangan memanjakan gitu, jangan memanjakan. Kang Emot, kalau gitu isu kita tentang pemerataan ekonomi yang Anda kritisi ya, atau Anda prihatin ya? Pertama mungkin tentang gini, usaha. Kita lihat di dunia syarat menjadi sebuah negara maju itu kan manakala 7% dari jumlah penduduknya itu kan wirausaha. 2% Pak. Itu Gregor McClellan. Kalau 2% belum negara maju. Belum. Sekitar 6-7% Pak. Untuk syarat menjadi negara maju. Negara maju. Jadi syarat menjadi sebuah negara maju. Kalau nggak salah ya. Itu minimal 6-7%. Yang saya tahu angkanya 2%. Ya. Jadi Anda lihat ya Malaysia, Thailand yang lumayan maju gitu aja baru 4% Pak. Nah sekarang kita 3. Dulu di bawah 2%. Ya. Kalau Amerika kan 12%. Iya. Mereka 12%. Itu bukan maju lagi, maju banget ya kan? Iya. Terus. Karena negara bisa hidup itu kan kalau seandainya APBN-nya tinggi. Bisa untuk menggerakkan negara. Setuju. Terus yang bisa negara bisa dapat APBN kan dari pajak. Yang membayar pajak itu pengusaha. Betul. Saya PKP Pak. Yang membayar lebih besar. Yang membayar lebih besar. Ya, bayar lebih besar. Rakyat pun kan bayar pajak. Ya, bayar lebih besar. Ya. Karena mungkin dari sekian kan gini, kalau rakyat itu kan yang bayar pajak kan biasanya namanya PBB, terus PPN biasanya juga diklaim oleh perusahaan ya PPN itu kan, terus PPH. pajak penghasilan, terus PBB, terus ini pajak PKB.
PKB. Tapi kalau dari APBN itu yang besar kan sebenarnya kan dari pajak korporat ya. Ya, pajak penghasilan korporat. Pajak korporat itu paling besar, paling besar. Jadi pembayar pajak. Jadi kalau seandainya kita ingin negara maju dengan pendapatan APBN yang besar, ya harus menciptakan, mendorong lebih banyak orang bayar pajak. Yang bayar pajak korporat. Selama walaupun negara bisa hilirisasi mineral atau apa, sepanjang tidak bisa menciptakan pengusaha-pengusaha yang bisa bayar pajak gede, sulit. Karena gini, Amerika bisa APBN-nya gede, kenapa? 12% penduduknya pengusaha. Setiap hari kita bayar royalti itu ke Amerika, Google, Facebook, YouTube, apapun gitu kan. Jadi kita harus terus gini, untuk produk-produk yang tidak berteknologi tinggi, kita rata-rata dari China. Gunting kuku, gitu kan. Pacul. Jadi menurut saya Indonesia wajib mendorong rakyat pengusaha. Gimana caranya? Jadi gini, saya beberapa kali berbagi pengalaman kepada orang-orang gimana caranya memulai sebuah usaha. Tapi menurut saya, untuk orang-orang yang belum memulai usaha, terus diajak jadi pengusaha, sulit, nggak bisa. Di mana sulitnya menurut? Ya, karena mindsetnya kan gini, kalau orang pertama mau usaha, pasti usaha apa, nggak punya modal itu kan. Ya, modal. Rata seperti itu. Tapi kita kasih modal belum tentu jalan. Ya. Jadi menurut saya, terus apa yang harus dilakukan? negara harus begini, mencari ibarat pohon, bukan nanam pohon, tapi cari bibit pohon kecil yang potensial dipupuk, dirawat bisa jadi besar. Negara kita kan luas. Jadi setiap kecamatan di seluruh Indonesia, kalau negara itu punya aparat, ada camat, ada yang di daerah ada Kapolsek, atau ada Kapolsek, ada dan Ramil, itu kan bisa digerakkan. Coba cari di kecamatan Anda orang-orang yang pengusaha yang sudah berdiri produksi, ya. Ayo kita bantu gitu loh. Jadi benar-benar dia ibarat pohon itu sudah tumbuh. Tinggal dipupuk, terus dirawat biar mereka membesar gitu loh. Kalau seandainya yang tadi bantuan-bantuan itu diberikan kepada mereka tepat sasaran, saya yakin. Karena gini, kalau seandainya bantuan itu kan cuma-cuma. Kalau kepada pengusaha jangan cuma-cuma, sebuah pinjaman yang rentang waktu pengembaliannya itu 1 tahun. 1 tahun pertama tidak usah kembaliin, tapi dengan catatan mereka sesuai kebutuhan. Kan biasanya kalau pengusaha yang merintis itu kan biasanya untuk beli bahan baku dan untuk beli mesin lah. Ya harus kecil atau besar itu kan relatif. Kalau butuhnya 100 juta, pinjemin 100 juta. Kalau butuhnya 1 miliar, 1 miliar. Kalau seandainya bergerak seluruh kecamatan seluruh Indonesia, dari ujung Kaltara, ujung Sulawesi Utara, di Halmahera Utara, itu setiap kecamatan kalau tumbuh pengusaha-pengusaha kecil terus dikasih stimulus pemodalan, terus itu saya yakin akan tumbuh pengusaha-pengusaha dari daerah. Dengan catatan yang dibantu adalah yang sudah tumbuh, ibarat pohon sudah tumbuh. Gitu Bang Helmi. Kalau yang bantu sudah tumbuh, jadi tidak akan menambah jumlah wirausaha dong. Padahal Anda mengkritik Indonesia jumlah pengusahanya atau wirausahanya kecil banget ya. Kan gini, kalau seandainya kan gini, itu kan kalau seandainya katakanlah itu menjadi skala prioritas dari pemerintahan diumumkan, kan merangsang orang untuk buka usaha. Bahwa ini diumumkan, ini tahun ini yang sukses yang dibantu usaha ini disosialisasikan. Dipublikasi. Jadi orang terangsang untuk wirausaha gitu kan. Yang sukses dipublikasikan gitu. Jadi nanti orang terangsang gitu loh gitu. Ya terus kan ada orang terinspirasi lah terangsang ya. Kalau terangsang itu rasanya gimana gitu. Terinspirasi untuk di kampung gua ada yang sukses nih dibantu. Dan dia kepengen menjadi pengusaha juga dong. Itu kita harapin kan supaya populasi entrepreneur itu membanyak. Sepakat ya? Kan kepentok lagi dong. Cari modal lagi. Modal nggak ada. Ya kan ini kan tadi itu kan program pemerintah. Jadi setiap orang yang sudah memulai usaha nanti diverifikasi dia dapat bantuan. Ya kalau dia belum sama sekali? Ya dia harus mulai dulu. Kalau kan gini, kata Bang Helmi kan bilang, kalau dia memulai usaha nggak turun modal nggak mungkin bener.
Ya kan? Ya berarti dia kalau mau memulaikan gini, tanda keseriusan orang mau usaha adalah dia harus punya modal memulai sendiri. Jadi tapi kalau seandainya dia mau usaha dari awal udah pinjaman udah 100% gagal. Ya. Harus turun modal gitu. Kalau saya Pak, saya kan juga ngalamin itu. Saya juga dari anak orang miskin yang akhirnya menjadi pengusaha. Ya udah, jangan lompat jadi pengusaha dulu dong. Kerja dulu, cari gaji, cari modal. Cari gaji dikumpulin, ditabung jadi modal baru bikin usaha. Tadi kan Bang Helmi tanya kok nggak ada penambahan kan gini. Kan kriteria mungkin gini, kriteria wirausaha yang masuk kriteria sebagai wirausaha seperti apa? Kalau menurut saya kan kriteria itu kan harusnya yang sudah bayar pajak. Kalau belum mungkin UMKM lah ya. Ya kalau seandainya yang kita bantu, kita dorong ya dari sisi apapun yang tadi udah tumbuh itu terus hidup kan yang tadinya UMKM menjadi pengusaha. Jadi tercatat gitu. Yang tadinya pada saat UMKM belum bayar pajak, setelah dibantu bisa bayar pajak begitu Bang Helmi. Begitu mungkin Bang Helmi. Oke. Berikutnya dengan cara itu jumlah wirausaha kita menjadi banyak. Ya. Kalau wirausaha kita menjadi banyak, artinya menambah potensi penerimaan pajak. Penerimaan negara. Ya. Betul. Oke, kalau penerimaan negara kita makin besar, apa yang harus dilakukan menurut Bapak? Ya lebih leluasa lah. Kan gini, kalau APBN itu lebih banyak kan untuk kalau kita pengusaha kan. Ya. Kalau seandainya uang banyak kan lebih leluasa lah dalam pengelolaan gitu kan. Gitu aja. Intinya kalau kita pengusaha kan sebanyak mungkin kita dapat duit kan. Sama negara mungkin. Kalau saat ini APBN sekitar berapa? 2.500 triliun. 2.000 sekian triliun. Ya. Coba kalau seandainya menumbuhkan 1 juta pengusaha yang tadinya belum bayar pajak terus 2 tahun selanjutnya tumbuhlah 1 juta pengusaha yang bisa bayar pajak gitu loh. Yang tadinya belum bayar pajak gitu kan. 1 juta dia sebulan bisa bayar belum bayar pajak korporat. Wah, belum pajak korporat. Kan syarat korporat itu PKP lah katalah, PKP. Kalau bisa menumbuhkan menciptakan 1 juta pengusaha yang udah korporat yang bisa PKP 1 juta aja, terus dia bisa bayar pajak sebulan 50 juta aja, udah lumayan udah hampir 5 triliun mungkin, seperti itu minimal gitu kan, gitu Bang Helmi. Kang Ebot sekarang sehari-hari kan udah jadi pengusaha, adakah Kang Ebot menolong orang di sekitarnya? Manfaat apa yang didapatkan sekitar Bapak ya Kang Ebot dari status Anda menjadi seorang pengusaha sukses? Saya beberapa kali berbagi pengalaman ya di kampung atau di ini tentang wirausaha, yaitu tapi mindsetnya sulit. Sampai saya bilang mindset menjadi hal yang penting ya. Mindset. Jadi gini. Sampai saya bilang pertemuan selanjutnya kita jangan bicara tentang kerja di mana tapi usaha apa. Tapi begitu ketemu belum tentu usaha juga gitu. Jadi memulai itu sulit. Dan dia nggak tahan begitu gagal jatuh itu nggak tahan. Jadi sulit, sangat sulit. Makanya berapa kali terus gini, saya kan dagang gini terus ke daerah butuh dong reseller gitu kan, yang dia tanpa modal. Saya kasih kalau dapat tinggal setor karena gampangin. Kasih barang 90% gagal. Barang habis deh. Tinggal jualin doang tuh. Jual tuh store gitu kan. Padahal dapat lebih. Kalau kan gini, kalau dia usahanya caranya gampangin. Bener kata Bang Helmi. Kalau dia mau kerjasama harus turun modal. Kalau nggak turun modal tanpa risiko udah pasti gagal. Kalau ini pernah bilang gitu. Usaha nothing tulus ya. Iya. Harus turun modal berapapun. Sedikit apapun. Nah, kalau seandainya 100% dikasih, nggak bener. Asli. Saya udah ngalamin ya, ada 30 orang gitu kan. Tapi kalau yang dia benar-benar bayar dari kecil itu malah bagus gitu Pak Helmi. Oke. Jadi ya saya setuju lah Pak. Saya ada di gerakan itulah ya. Menginspirasi anak-anak muda, orang-orang dari kampung-kampung yang nggak aja kota besar. Ayo, ini semua bisa sukses kok. Apalagi sekarang udah digital dengan internet. Orang dari kampung aja bisa sesukses orang-orang dari kota ya Pak. Ya. Betul ya Kang Ebot? Betul. Saat ini dengan digitalisasi kan untuk sukses tidak harus di kota sebenarnya. Kang Ebot mungkin udah pernah dengar ya bahwa negara kita itu bukan saja masalah memerangin penduduk miskin ya supaya mengentaskan kemiskinan, tapi juga masalah pemerataan. Kan banyak penelitian yang menyampaikan tidak hanya di Indonesia nih, di dunia juga bahwa
ada masalah ketimpangan. Ya, masalah pemerataan juga menjadi persoalan. Bahwa kekayaan dunia, kekayaan dolar Indonesia dimiliki oleh hanya segelintir orang. Kang Ebot punya nggak konsepsi atau harus diapain atau kenapa ini terjadi? Jadi kalau pemerataan kita kan gini, 60% PDB Indonesia itu di Pulau Jawa. Oh ya, karena jumlah penduduk juga sudah ya. 60% jumlah penduduk kan di Pulau Jawa. Ya, bisa jadi menurut saya ini harus dibinakan dulu. Karena dengan padatnya penduduk di Pulau Jawa itu akan menjadi banyak masalah. Pertama, ekonomi mahal kan ya. Karena ya saya ke Jakarta aja macetnya lumayan gitu kan. Apalagi untuk yang ekonomi itu akan lebih boros. Kedua, tentang lingkungan hidup, kita hidup jadi tidak sehat. Ya. Udara atau air gitu kan. Terus tentang bisa jadi masalah sosial karena kerawanan keamanan itu pasti akan muncul dengan padatnya Pulau Jawa. Ya. Jadi menurut saya ini harus dibinahkan. Caranya menurut saya seperti apa gitu kan? Negara yang menjadi lokomotif perpindahan ini. Contoh, semua sekolah-sekolah ikatan dinas itu harus dikeluarkan dari Pulau Jawa. Sekolah ikatan dinas. Kenapa kok harus sekolah ikatan dinas doang? Yang pertama kan, sekolah ikatan dinas. Terus semua riset-riset atau sekolah yang untuk penaikan pangkat di semua lembaga, kementerian, TNI, Polri harus dipindahkan. Karena kalau seandainya mereka akan dipindahkan, mereka akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru di daerahnya, gitu kan. Dan juga akan menjadi pemerataan tentang pertama harga tanah. Karena di Pulau Jawa dengan padatnya penduduk otomatis harga tanah sudah gila-gilaan ya, karena nggak ada pabrik tanah sih ya. Kalau seandainya dipindahkan ke sana nanti di daerah contoh lah kita bikin yang IPDN katakanlah kita pindahkan ke mana kabupaten di Kalimantan Tengah gitu kan. Akpol, Akmil pindahkan di sana kan akan menjadi pusat pertumbuhan baru ya. Menumbuhkan mungkin pengusaha-pengusaha baru di sana ya dari sisi kuliner apapun gitu kan, dan harga tanah juga akan imbang gitu kan, akan mendongkrak juga gitu kan. Tapi kalau seandainya semuanya tertumpu di Pulau Jawa, sulit untuk pemerataan karena untuk memulai memulai usaha dengan kondisi persaingan dari sisi harga tanah sudah mahal, mungkin tenaga kerja sudah mahal di Pulau Jawa untuk orang-orang yang baru itu agak sulit itu. Tapi kalau seandainya di luar Jawa itu diciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, yaitu negara yang akan memindah-mindahin gitu kan. Saya yakin di daerah pusat pertumbuhan baru akan muncul pengusaha-pengusaha baru. Menurut saya seperti itu. Anda mendukung IKN? Sangat mendukung. IKN saya mendukung. Cuman karena sesuai dengan konsepsi Anda ya. Tapi IKN itu karena di daerah yang kosong sih. Jadi tidak dengan masyarakat itu kurang nyambung. Itu kan termasuk daerah kosong. Menurut saya IKN itu bagusnya di Palangkaraya. Jadi begitu datang sudah sosialnya udah tumbuh. Kalau di sana kan benar-benar baru. Jadi harus dari nol gitu kan. Tapi kalau seandainya dipindahnya di kota yang sudah hidup tapi kan gini, kalau Palangkaraya itu kan luas. Ya. Penduduknya masih sedikit. Begitu orang ibu kota pindah ke sana, layanan untuk ASN itu kan sudah ada udah terbentuk. Tapi kalau IKN yang saat ini kan dari nol, jadi mungkin tumbuhnya agak lama. Tapi saya setuju pemindahan IKN gitu kan. Tapi alangkah bagusnya menurut saya kalau dulu di Palangkaraya kalau menurut saya gitu kan. Itu kan ada kajian, memang Palangkaraya itu kan salah satu calon ya Pak. Bapak pernah mikir nggak ngebebasin tanah nih? Kan dibutuhkan tanah ribuan hektar. Iya. Kan sebagian udah milik masyarakat. Betul. Ya, jadi itu yang rasanya menjadi pertimbangan. Palangkaraya udah kota Pak, dan itu udah punya tuan tanah semua. Dan betapa sulitnya di pembebasan lahan ya. Infrastruktur kita itu kadang-kadang jalan tol aja harus belok bos. Ya, karena jalan tol aja nggak bisa dibuka karena di pintu gerbangnya masih punya penduduk. Tapi ide Bapak ya, yang penting yang saya tangkap dari Bapak adalah distribusi lah ya. Tidak semua pusat ekonomi itu adanya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa.
Karena gini, kalau seandainya tetap nggak ada program pemerintah yang cara memindahkan yang tadi itu, nanti di Pulau Jawa itu akan banyak alih fungsi sawah menjadi pemukiman. Saya yakin, jadi gini, 5-10 tahun lagi itu jumlah tanah di Pulau Jawa akan berkurang. Karena mau tidak mau kan dengan penduduknya padat terus nggak dipindahkan, ya alih fungsi sawah menjadi pemukiman itu tidak bisa dihindari gitu kan. Begitu menurut saya, Bang Helmi. Anda kan pengusaha, Pak. Kalau kita ngomong, kalau jadi pengusaha itu menurut Bapak bidang apa ya? Dari sekian banyak pilihan ya. Apakah industri pangan, apakah manufacturing, apakah kerajinan? Menurut Bapak, yang mana yang paling bagus? Atau yang mana Bapak mau bahas? Kita bicara tentang bidang usaha. Kan gini, kalau bidang usaha, apapun sebenarnya, sepanjang itu barangnya dibutuhkan oleh masyarakat, itu menurut saya apapun bisa. Apapun bisa. Cuman masalahnya di Indonesia kan kelemahannya orang-orang yang lulusan dari teknik itu nggak mau mencoba produk gitu kan. Kalau ini menurut saya harus BUMN yang mengambil alih gitu kan. Karena kan gini, saat ini kita bicara tentang BUMN ya. BUMN. BUMN di Indonesia banyak sekali dan banyak yang merugi, terus bidang usahanya kadang-kadang kan berbarengan dengan swasta. Karena menurut saya negara itu harusnya hanya sebatas sebagai regulator bukan operator. Nggak boleh bersaing dengan swasta? Nggak boleh. Tapi kalau saya kecuali di bidang yang memang swasta nggak mau masuk. Ya, nggak mau masuk gitu. Contoh perhotelan kan kalau nggak salah banyak gitu kan. Terus ada beberapa BUMN yang bidangnya sudah kedaluarsa, itu menurut saya yang sudah nggak menguntungkan atau memang sudah nggak perlu ada PT Pos atau Pegadaian gitu kan, yang mungkin masih dipertahankan atau enggak. Terus perbankan itu kan kalau saya menurut saya butuh ada kajian. Perbankan negara kan ada 4 kalau nggak salah. Ya, Mandiri, BNI, BTN, BRI. Itu kalau dibikin satu bank saja memungkinkan nggak gitu kan? Itu kan bidangnya lain-lain, Pak. Kan bisa ada corporate, ada retail. Itu kan mungkin bisa disatuin karena di situ kan semakin banyak ini pejabat-pejabat di situ kan. Jadi mungkin lebih lincah lah gitu kan. Tidak terlalu banyak birokrasi. Terus banyak produk-produk yang kita impor tapi BUMN nggak mau menggarap. Contoh, alat kesehatan kalau nggak salah itu kata Menteri Kesehatan kan 90% impor. Alat kesehatan. Kenapa tidak ada BUMN satupun ya yang bikin mendirikan pabrik untuk bikin alat kesehatan? Kan lucu kan? 90% impor. Terus banyak produk-produk yang menurut saya teknologinya nggak terlalu tinggi, tapi kita ketergantungan impor. Coba gini, mungkin kita di infrastruktur, di alat berat, semuanya alat berat, ekspektor, itu kan merek-mereknya merek luar semua ya. Kenapa nggak ada BUMN bikin perusahaan alat berat gitu loh, yang nanti setiap kontraktor diwajibkan minimal berapa unit beli gitu kan. Jadi bisa mereknya Sriwijaya, jangan mereknya Jepang terus gitu kan. Jadi BUMN bisa menjadi lokomotif di situ gitu kan. Sepanjang swasta belum ada yang produksi gitu kan. Kalau ini kan enggak. Yang swasta belum bikin dia nggak mau bikin, yang swasta ada dia ada gitu kan. Jadi peran BUMN jadi menjadi operator bukan sebagai regulator. Itu menurut saya gitu kan. Gitu Bang Helmi menurut saya. BUMN itu kan badan usaha milik negara, Pak. Yap. Jadi dia sebenarnya badan usaha boleh berusaha. Tapi saya sepakat, kalau bisa jangan bersaing dengan swasta. Kalau swasta udah jago banget, BUMN-nya jangan di situ dong. Jangan. Karena negaranya sebatas ambil pajaknya sebenarnya. Oh iya, itu kan fungsi lain lah ya. Lain, ya. Setuju saya ya, walaupun ada berapa perbedaan konsep menurut saya. Bapak mau apa lagi yang Bapak ingin sampaikan? Tentang ini perpajakan. Jadi tax ratio di Indonesia kan masih rendah. Dari 20 negara G20 kan kita urutan 17 apa ya. Jadi kita kalau PDB kita sekitar berapa? 20 triliun ya. Berapa? 2000 triliun lebih ya.
PDB bukan PDB sekitar 19 ribu ya. 19 ribu. Itu kan baru 10 belum ada 11% tax ratio kita. Tax ratio. Jadi menurut saya masih rendah. Kenapa? Karena gini, saya banyak teman-teman di orang-orang kaya baru ya, yang pedagang tradisional, pedagang kelontongan ya. Dia itu mobilnya sudah ada yang punya Alphard, ada yang punya mobil mahal lah. Ya sekitar 600 jutaan gitu kan. Mobil rumahnya sudah ya 1,5 miliar. Nggak bayar PPh itu banyak sekali. Nggak bayar apa? PPh. PPh-nya kecil sekali. Jadi dia itu pajaknya hanya PBB kan, PKB, pajak kendaraan bermotor gitu kan. Terus mungkin ya kalau belanja itu kan dapat PPN itu kan udah di-include dengan harga barang ya. Atau pajak di restoran. Dan itu jujur banyak teman-teman yang kelas-kelas menengah yang tidak bayar PPh itu banyak. Terus berarti dia nggak punya NPWP gitu kan. Karena mungkin dari Ditjen Pajak cara edukasi pemahamannya itu kan saat ini kan kurang edukasinya. Karena takutnya dia seperti menepuk air di dulang kan kena sendiri mungkin. Seperti gitu. Jadi karena kan gini, secara naluri ya jujur orang itu kan maunya kan ngemplang pajak. Secara naluri ya. Secara naluri kan gitu. Jadi mungkin ada sistem pendataan rakyat, contoh dari Samsat gitu kan. Jadi orang yang beli mobil didata. Masa beli mobil 400 juta nggak bayar PPh gitu kan. Terus dia dari BPN, Badan Pertanahan gitu kan, beli rumah gitu kan senilai 1 miliar. Nggak bayar PPh. Jadi nggak punya PPh nggak ada gitu kan. Terus mungkin di perbankan gitu kan. Ini kan kalau perbankan sulit kan ada undang-undang kerahasiaan bank gitu kan. Udah boleh ditembus, Pak. Kenapa? Undang-undang kerahasiaan bank sekarang pajak itu berwenang untuk dapat data dari bank, dari KPK, dari PPATK. Kalau itu udah itu. Dan nomor 2, Pak, kan sekarang udah ada program juga. Sekarang KTP itu udah langsung juga bisa menjadi NPWP. Mulai tahun sekarang. Tahun sekarang. Jadi saya pikir concern Bapak itu udah mulai dilakukan pelan-pelan oleh teman-teman di perpajakan. Karena saya punya teman-teman gitu kan. Yang tadi itu nggak bayar ini. Sebentar lagi juga kenal lah, Pak. Ya, moga-moga gini. Jadi kalau tax ratio-nya hampir mendekati 13% lah, berarti dari 13%, udah nambah sekitar 300 triliunan, lumayan. Betul, setuju. Kalau itu saya setuju. Gitu. Karena pada dasarnya orang kan secara naluri kan maunya nggak bayar pajak. Betul kan? Kalau nggak diedukasi terus-terusan gitu kan, gitu. Edukasi menjadi hal yang sangat penting. Betul. Ya. Oke, sekarang Bapak mau ngomong apa? Tentang sistem pemilu. Sistem pemilu. Sistem pemilu. Sistem pemilu. Ini orang dari negeri antah berantah gitu kan. Begini Bang Helmi, sistem pemilu kita kan mahal. Bang Helmi kan pernah ikut pilkada, ya kan? Itu kan syarat pencalonan bupati wali kota kan 20% dari kursi di DPRD itu kan. Kalau seandainya kursi DPRD-nya 50, berarti harus minimal 10. Ya. Sekarang kan udah rahasia umum, satu kursi sekitar pasaran dulu 300, sekarang 500 juta kan. Dan level mana dulu? DPRD tingkat 1, tingkat 2? Kita bicara kabupaten lah, kabupaten. Itu kan untuk sewa, bahasanya kan sewa ya? Bayar perahu, sewa perahu, bayar perahu ya. Jadi kalau 10 kursi udah 5M. Itu realitas lah ya, realitas kan. Menurut saya karena terlalu mahal, jadi banyak orang-orang yang potensial, jadi nggak bisa maju karena dia nggak punya duit. Jadi menurut saya undang-undang pemilunya harus dirubah. Jadi begini, menurut saya. Jadi setiap partai politik yang punya kursi di DPRD kota kabupaten wajib mencalonkan pasangan bupati wakil bupati. Jadi nanti bukan calon yang cari partai yang cari calon. Dan kosnya akan rendah. Karena masa sih satu kabupaten yang penduduknya 1 juta kadang-kadang diborong oleh satu orang. Itu banyak loh. Kenapa pemilihan pilkada itu hanya 1 orang? Karena perahunya diborong 1 orang. Dibayarin 1 orang. Tapi kalau seandainya undang-undang mengatakan
setiap partai politik yang punya kursi itu wajib mencalonkan, nanti partainya akan Tapi kan ada quote apa? Ada threshold ya. Kan kita bicara tentang undang-undang pemilu. Iya. Maksudnya harus dirubah. Iya. Undang-undangnya dirubah. Bayangkanlah Bapak kalau, ini bayangkan ya. Kalau itu kita, threshold-nya kita buang ya. Ya. Jadi kalau ada 10 partai yang ada di DPRD-nya. Ini 9 calon. Ini kalau kan gini, beda. Kalau threshold dihilangkan itu kan seolah dia bisa mencalonkan atau enggak. Kalau menurut saya diwajibkan. Jadi setiap partai yang punya kursi wajib mencalonkan. Kan gini. Tapi itu kan saat ini kan hegemoni itu kan di partai politik nggak mungkin karena mana mau dia? Mana mau gitu kan? Ya. Mana mau itu kan menurut saya. Tapi kan ini berbenturan dengan dengan partai politik gitu kan. Tapi kalau seandainya itu terjadi nanti ada 9 calon dia kos politiknya akan rendah dan tidak karena tidak ada politik mahar. Nggak ada politik mahar. Terus orang-orang yang potensial partai itu akan cari orang potensial. Akan cari karena ini undang-undang mewajibkan walaupun dia hanya punya 1 anggota DPRD, dia wajib mencalonkan. Akan muncul ya minimal di calon itu ada 6 lah, 6-7 lah, 6-7 atau 9. Dan publik pemilih banyak diberi pilihan. Menurut saya begitu, Bang Helmi. Untuk sistem pemilu. Presiden juga sama. Presiden. Jadi semua partai yang punya kursi di Senayan wajib mencalonkan di presiden. Sekarang ada 18 partai, Pak. Bukan, yang punya kursi. Ya katakanlah 10 jadi 9, sekarang 9. 9, ya katakanlah nanti 9. 9. Jadi kan karena gini, harusnya ambisi seorang politisi harusnya menjadi presiden. Kalau seandainya Anda ketua partai politik tidak berambisi jadi presiden, ngapain? Kan berarti otaknya kosong. Wajib, karena dia harus punya program. Ambisi seorang politisi tertinggi wajib presiden. Kalau enggak berarti nggak punya program dong, gitu kan? Kalau ada program yang ditawarkan kepada masyarakat, gitu. Karena politik kan seni mengelola negara, kan, gitu. Mungkin seperti itu, Pak Galwi. Seni mengelola negara. Jadi Bapak nggak happy nih kalau cuma 2 calon, 3 calon presiden ya? Enggak lah. Jadi kalau seandainya gitu nanti nggak ada istilah penjagalan Anies Baswedan tuh, kan? Kalau seandainya masing-masing 1 gitu, nggak butuh partai yang lain gitu. Gitu. Jadi kita disuguhkan oleh 9 capres. Airlangga Hartarto maju gitu kan, Muhaimin jadi capres, jadi rakyat banyak. Coba begitu nyapres ada 9 calon gitu kan, apa programnya apa kan enak gitu kan. Dari 9 itu program yang menurut kita realistis. Tidak gitu di veto komplit oleh partai ya? Iya, jadi nantinya partai yang cari calon, bukan calon cari partai. Mungkin seperti itu, Bang Helmi. Oke, silakan viewers Anda nilai sini. Semua orang bebas berpendapat. Ya, ini dari negeri antah berantah. Ini negara demokrasi. Saya katakan tamu dari negeri antah berantah. Saya itu dari negeri antah berantah politik bicara tentang. Dan ini suara rakyat loh. Ini suara rakyat, betul kan? Anda kan salah satu wakil rakyat kan, Pak? Rakyat kan berhak ngomong, Bang Helmi. Iya dong. Anda bayar pajak. Ya. Berhak. Pajak aman ya? Aman. Ya. Boleh sombong, saya rata-rata sebulan saya pajak itu ada 4 saya bayar. PPN, PPH, PPH badan, PPH ini. Ya rata-rata saya 500 juta saya bayar pajak. Wow. Jangan-jangan di Cimahi salah satu pembayar pajak terbesar ya? Enggak, Bung Cimahi gede enggak. Saya termasuk bawah saya. Keren. Anda mau angkat isu apa? Penegakan hukum yang juga menjadi catatan. Oh iya, penegakan hukum. Jadi gini Bang Helmi, kita kan yang paling krusial kan sebenarnya penegakan hukum. Karena gini, ya, setuju. Di Indonesia itu kan yang mungkin ada berapa? Ada 4 lah. Pertama dari rekrutmen atau seleksi apapun ya, itu kan di situ kan. Terus dari jual beli jabatan. Karena di Indonesia kadang-kadang kan serba nggak enak. Contoh kita udah dikasih jabatan sama atasan seolah-olah negara itu milik mereka, kadang-kadang harus dikasih. Itu kan sebenarnya itu budaya nggak enak gitu kan. Ketiga tentang tender pembelanjaan barang dan jasa ya. Terus yang keempat tentang perizinan, mungkin sumber dari korupsi mungkin 4 ini, tentang rekrutmen, pembelian jabatan, tentang tender,
terus tentang apa? Perizinan. Jadi kalau menurut saya karena ini mungkin sudah akut sampai Pak Mahfud MD kan bicara. Iya. Udah. Jadi lebih parah dari Orde Baru sekarang. Iya. Jadi syaratnya presiden harus turun tangan. Jadi gini, pada saat seleksi apapun di kepolisian, di apa, pansel itu presiden harus melototin. Oh, capek dong jadi presiden, Pak, kalau melototin. Jadi gini, maksud gini, presiden itu jangan banyak-banyak yang namanya seremonial ke luar negeri. Seremonial luar negeri kasihkan ke wakil presiden. Karena ini kan masalah akut. Masalah yang lagi apa? Yang itu sumber dari itu kan. Ya harus dipelototin terus gitu kan. Tentang rekrutmen, seleksi gitu kan. Terus tentang jabatan. Dari level apapun yang jabatan strategis atau basah diangkat sama oleh presiden. Biar dia itu nggak punya rasa terima kasih kepada atasan. Jadi contoh lah, mohon maaf kita lihat contoh kemarin pada saat Kanwil Departemen Agama yang dia ngasih ke Roham Hurmusi kan tuh kena itu kan. Itu kan sebenarnya agak sedikit jual beli jabatan itu kan. Baru Kanwil Departemen Agama itu kena gitu kan. Terus Kanwil Kehakiman ya. Terus tentang Bea Cukai, Kepala Bea Cukai, terus di Kehakiman itu Kalapas. Terus kalau di institusi Polri dari tingkatan Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kanit Regiden, Kanit Kanit Tipiter itu kalau diangkat oleh presiden dia itu nggak punya rasa terima kasih kepada atasan. Ke presiden dong kalau gitu. Apa? Ke presiden dong terima kasih. Ya kan terlalu jauh. Terlalu jauh karena saat ini kan kita kadang-kadang kalau mau jadi benar-benar mungkin dia dari pihak presiden bikin tim ya apa yang bagus ini jabatan ya udah ini gitu kan. Jadi presiden itu ngurusin itu karena itu kan apa namanya extraordinary-nya di situ. Extraordinary kan di situ kata Mahfud MD kan. Yang yang paling parah kan di situ. Ya presiden harus concern. Kurangi ke luar negeri, kurangi seremonial, serahkan kepada wakil presiden aja. Jadi presiden ngurusin itu. Jadi biar apa? Pejabat itu nggak ada rasa terima kasih kepada atasan gitu. Oh, itu yang menurut Anda menjadi penyebab ya? Iya, karena saat ini orang Indonesia kan serba nggak enak. Jadi sistem upetinya di situ. Iya. Iya. Jadi memotong mata rantai karena kan gini. Orang-orang yang bagus saya juga banyak teman di itu kan udah sulit karena kata Ronggo Warsito, zaman sekarang tuh zaman edan ora keduman. Jadi kalau itu dipotong semua dari ini, jadi kan nih pada saat dia menjabat karena nggak kasak-kusuk ke atas gitu kan, ya enjoy aja. Ataupun yang memberhentikan saya bukan atasan ini gitu kan, hanya rekomendasi lah gitu kan. Dari Kapolres, Pangdam, terus Kapolres itu gitu kan. Terus tadi yang Kanwil sampai Kajati atau semua dari sini gitu. Jadi bisa nggak patuh sama atasan dong Pak? Bisa nggak patuh? Ya sama kan atasan. Dia merekomendasikan, bisa merekomendasikan kan ada tolak ukurnya mungkin. Ada tolak ukur. Ada KPI mestinya. Iya, ada tolak ukur. Dan kita juga pada saat ngangkat harus ada sesuai kapasitas, bukan hanya itu kan ada mungkin tim kajian yang bagus untuk level ini apa gitu loh gitu. Menurut kalau saya jadi presiden. Terus tentang ini, itu kan seleksi dipelototin, jabatan pelototin terus tentang tender. Kan semua juga tahu tender main-main gitu kan. Presiden harus concern ngawasin yang mau kan gini. Walaupun presiden dia di tender di apa di kemarin Kominfo harus pelototin gitu kan. Di PUPR pelototin gitu kan. Harus concern. Jadi kurangi bepergian ke luar negeri, belusukan, seremonial kurangi. Karena itu kan yang kata Mahfud MD kan yang parah itu. Nggak harus presiden dong Pak yang melototin. Kan nggak harus presiden dong. Ya kan maksudnya presiden itu concern gitu loh. Jadi gini bikin tim sekali-kali apa gitu loh. Saat ini kan belum yang kita bahas kan presiden belum pernah maksudnya concern di situ kan belum pernah kan. Ya, maksudnya dia bikin tim atau apa namanya tim satgas atau apa dan gimana gitu kan. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Kan dia udah punya perangkatnya Pak. Ada yudikatif, ada legislatif ya. Ada aparat penegak hukum, ada polisi, jaksa, hakim, ada KPK lagi kan. Ada BPK, saya pikir melakukan pengawasan tuh. Ya kan, kalau ada itu Pak Mahfud MD nggak bicara seperti itu. Kalau itu bisa membenahi, Pak Mahfud MD nggak bicara yang katanya saat ini korupsi. Bedakan antara sudah ada tapi tidak jalan, sama belum ada, makanya tidak jalan. Kan bedakan tuh. Ya, karena maka saya setuju kalau waktu Pak ngomong tentang ini masalah penegakan hukumnya yang tidak berjalan.
Dan itu menjadi keprihatinan kita. Orang harusnya ngawasi kok jebol gitu. Kan kita baru saja ngomong ya, KPK aja di penjaranya ada permainan kok. Gitu. Jadi menurut saya itu bukan tidak ada, tapi tidak ada penegakan hukumnya. Ya kan gitu ya. Kalau bicara oknum nanti banyak oknumnya. Oh iya. Ujung-ujungnya kan ke sana tuh Pak. Kalau oknum banyak oknumnya. Ya. Saya pikir kita ada cukup. Tapi menurut saya tetap presiden harus concern. Jadi melototin lah, concern gitu loh. Concern. Jadi kurangi acara-acara kalau Bapak seru melototin terus, Pak Jokowi kerjanya melotot doang tuh. Jadi nggak bisa tidur lagi melotot. Ngecek gitu loh, ngecek. Terus tentang apa? Rekrutmen jabatan, tender udah, ya di perizinan mungkin. Perizinan ya. Kita sepakat Bapak mengusahakan perizinan kita terlalu lama. Iya. Terlalu panjang. Jadi terlalu mahal. Concern di situ lah. Ya, setuju. Tahu kan? Tahu. Kita sama-sama pengusaha. Dan mungkin bikin apalah terobosan biar pengusaha dipermudah karena fakta yang bayar pajak besar itu para pengusaha itu bayar pajak besar gitu kan. Begitu. Jadi harus dibantulah, dimanjakan, bukan jadikan sapi perah kan gitu kan, gitu. Itu menurut saya dari sisi penegakan hukum, Bang Helmi. Oke, katanya Bapak ngomong juga tentang pangan ya? Tentang pangan. Apa concern Kang Ebot tentang pangan? 30% penduduk Indonesia petani, kurang lebih. 30. Tapi penduduk Amerika 2% yang jadi petani. Penduduk Amerika 2% bisa menghidupi rakyat Amerika, bisa ekspor. 30% petani Indonesia tidak bisa menghidupi, malah impor. Berarti mungkin teknologi negara belum turun di sini. Karena gini Bang Helmi, dulu sebelum tahun 80-an, padi itu tinggi, usianya 6 bulan. Ya, kalau ditanam anaknya sedikit, paling 2-3. Terus ada menurut saya revolusi pangan lah. Tahun 82, jadi namanya varietas unggul ya itu kan. Jadilah padi Cisadani atau apa saat itu ya. Tahun itu kan 82, 83. Yang tadinya usianya 6 bulan ya menjadi hanya 3,5 bulan, 3 bulan 4 bulan. Yang tadinya anaknya hanya 3 sekarang bisa 12. Berarti apa? Makin pendek masa tanam, makin produktif. Itu bisa karena hasil rekayasa kan? Ya. Hasil riset lah. Kenapa riset ini tidak diterapkan di produk pangan yang lain? Contoh gini, Indonesia walaupun kita senangnya makan tahu tempe, kedelainya impor. Kenapa nggak bikin riset kedelai di Indonesia bisa ngimbangin yang dari Amerika? Jadi riset kita lemah. Terus tentang harga daging sapi kita impor dari Australia. Jadi peternak sapi kita ada hanya untuk kurban aja. Jadi kalau sapi lokal untuk daging sapi pedaging mahal Pak. Yang untuk itu kan dia impor. Kenapa nggak ada riset dari IPB Bogor, riset gimana sih sistem peternakan biar bisa ngimbangin gitu kan? Itu sebenarnya nggak ada yang bisa. Berarti kita harus mengoptimalkan riset-riset. Jadi mungkin biaya risetnya di perguruan tinggi diperbesar biar langsung diaplikasikan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu. Tapi kalau nggak ada concern dari pemerintah nggak bisa. Karena pangan itu kan paling penting gitu. Gitu Bang Helmi, tentang pangan gitu. Komoditi ya. Komoditi lah. Betul. Kalau nggak kita gimana? Kemarin Pak Jokowi cukup concern ya bikin food security ya, ketahanan pangan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Tapi Anda punya catatan tentang program ini? Mestinya bagus dong tujuannya. Belum kelihatan hasilnya sih. Programnya ada, cuman hasilnya. Hasilnya. Tapi yang fakta, yang itu aja, kacang kedelai. Coba bisa nggak riset biar kacang kedelai bisa produktif dan kacang kedelai lokal bisa untuk bikin tahu tempe. Karena fakta tahu tempe impor. Walaupun kita sukanya tahu tempe. Kalau seandainya walaupun kita makan mie, makan roti, itu kan gandum nggak bisa kan, ya, ditanam di Indonesia. Ya tahu tempe. Terus jagung kita kan kenapa ayam mahal karena pakannya itu kan jagung sebagian impor. Itu kan sebenarnya mudah. Kenapa Indonesia impor jagung kan lucu. Kenapa tidak mendorong siapalah riset tanam jagung gitu kan? Kalau nggak BUMN suruh nanam jagung daripada impor. Gitu. Itu kan hal mudah gitu. Tinggal concern atau enggak. Menurut saya seperti itu. Itu tentang pangan. Oke.
Bapak kan punya tim sepak bola juga ya? Perasaan saya nggak bisa. Bocoran nih, bocoran. Oh, jadi gini, sepak bola saya ada, jadi Liga 3 di Cimahi ada, Ebot Jaya FC. Liga 3? Liga 3, di Ebot Kebumen Jaya FC. ada, di Kebumen ada. Di Kebumen ada namanya PS Ebot Jaya. Jadi kenapa saya concern kepada sepak bola? Karena kan gini, strategi sepak bola, menurut saya itu strategi terbuka. Jadi kita belajar nggak harus dengan Sintayong, nggak harus ke Eropa, nggak harus ke Brasil, nggak usah. Orang strategi terbuka kok. Kecuali kalau kita mau belajar pesawat kan tertutup. Kan? Kalau belajar mesin tertutup. Kalau belajar sepak bola strategi kita nonton pertandingan MU atau apa kan? Karena ya itu salah pemimpin harus tahu masalah, tahu solusi dan inovatif kan, gitu kan. Jadi saya di Cimahi termasuk saya pernah menjadi anggota Exco. Cimahi, kota Cimahi pernah. Saya pernah ke situ, cuman karena nggak cocok, jadi saya walk out mundur gitu kan. Jadi gini, menurut saya pembenahan sepak bola Indonesia salah satu ya harus itu postur tetap postur nomor satu. Ya. Pada saat saya awal memprioritaskan postur, banyak yang nggak setuju. Karena wah main bola kan harus yang lincah. Iya. Kita lincah-lincah, kita kumpulin yang tinggi-tinggi, kumpulin pemain bola, bukan orang suka bola gitu kan, bukan orang tinggi, tapi pemain bola yang tinggi-tinggi. Setelah tinggi-tinggi, baru dipilih yang bagus gitu kan, gitu. Jadi di Cimahi itu saya kontroversial karena apa? Saya basicnya itu tadi pedagang pakan burung, sangkar burung, ya bikin klub ya. Terus pelatih saya namanya Teddy Sempena, sekarang udah lisensi B. Itu basicnya bobotoh, bukan pemain, bukan pelatih, dan saat ini profesinya adalah ini bikin jersey. Dia saya sekolahin sambil lisensi B. Alhamdulillah kemarin ada Liga Top Skor di Bandung untuk usia 13 juara 1. Jadi besok Sabtu tuh berangkat ke Jogja mewakili Bandung Raya, top skor 13. Ya sombongnya apa? Yang lain itu kan klub-klub legenda ya. Terus pelatihnya rata-rata mantan pemain Liga 1, Liga 1 rata-rata kan. Kalau Ebot Jaya FC itu pemiliknya dari negeri antah berantah sepak bola, karena gila bola aja pelatihnya punya konveksi gitu kan. Alhamdulillah bisa juara. Karena yaitu tahu masalah, tahu solusinya apa sih gitu kan gitu. Begitu sepak bola. Terus tentang ini sepak bola nasional kan gini. Tentang olahraga. Setelah saya ikut di sepak bola, terus saya juga punya dojo juga karate. Baru 3 tahun lah yang latihan tuh usia SD SMP. Kemarin di Bogor, ulang tahun Bogor, karate itu juara 1. Punya dapat 16 emas atau 16 emas. Dojonya ya, Dojo Ebot Jaya. Jadi di Bandung Raya Dojo Ebot Jaya udah sedikit terkenal lah. Itu apa? Seprovinsi? Ya ada kejuaraan invitasi. Ya, invitasi gitu. Terus gini, saya bicara tentang pengolahan cabur sepak bola. Kenapa olahraga di Indonesia kurang maju? Karena kebanyakan pengurus sepak bolanya itu bukan menghidupi sepak bola, tapi cari hidup di sepak bola. Menurut saya. Jadi solusinya yang menjadi ketua 2, mau cabur olahraga apapun. Ya. Bagusnya pengusaha atau dia mantan atlet. Kalau pengusaha minimal kalau makan apa yang ada yang bayarin. Kalau atlet, mantan atlet dia paham. Cuman saat ini kebanyakan kan pengurus cabur apapun tuh biasanya untuk politik, untuk apa gitu kan. Kadang-kadang mereka di situ untuk profesi gitu kan. Nggak bisa maju, nggak bisa. Jadi syarat menurut saya ya pengurus cabur apapun, pengusaha, mantan atlet. Apalagi kalau gabungan dari itu, Pak. Mantan atlet yang jadi pengusaha. Gila. Kan gini, kadang-kadang kan gini, kalau bukan itu kan gini, makan apapun kan gini, dimasukin ke biaya kantor. Kalau pengusaha kan, segitu mah dibayarin kan, minimal ngopi nggak usah dibebankan lah gitu. Kan gitu ya, menurut saya gitu kan. Jersey aman. Jersey aman, aman. Aman. Karena saya concern, saya punya 2 klub Liga 3, punya dojo dan sedikit lumayan ada gitu. Walaupun baru mualaf di sepak bola, mualaf di karate, saya dari negeri antah berantah gitu kan. Di Bandung Raya
Ebot Jaya FC lumayan lah gitu kan. Ebot Jaya FC. Ebot Jaya FC gitu. Sekalian promosi juga ya Pak? Keren Pak. Gitu. Bapak punya catatan tentang pesantren Indonesia sekarang mau ngomong apa? Sekarang ada tentang pesantren. Ya, saya punya beberapa teman pesantren itu sebenarnya miris. Karena pesantren kadang-kadang ala kadarnya. Saya kan tradisi NU. Walaupun NU kultur bukan struktur ya. Jadi kalau pesantren Salafiyah itu kan rata-rata NU ya. Kalau kita lihat itu dari sisi pengelolaan apa itu menurut saya kurang. Jadi lemah karena apa? Biasanya kan dia banyak yang gratis. Yang gratis otomatis karena gratis terus pengajar mualimnya itu kan banyak yang nggak digaji itu banyak. Banyak yang digaji. Jadi menurut saya sudah waktunya pesantren itu seperti sekolah formal. Jadi mungkin dibikin standar lah. Ya para kiai-kiai pesantren dibikin standar pesantren itu seperti apa gitu kan, yang mungkin kalau sekolah itu ada apa namanya, kalau grade-nya Pak sekolah itu apa, ada grade-nya kan ya. Yang berhak dapat bantuan akreditasi ya, itu seperti apa nanti jadi ada ada BOS. Kalau di SMP SMA itu bantuan operasional siswa, ini bantuan operasional santri gitu kan. Karena saya lihat di dunia pesantren sangat miris karena yaitu udah santrinya gratis ya. Untuk membayar yang ngajar kan sulit. Konsekuensinya ya hanya mengandalkan dari sang kiai pada saat ceramah, itu kan seperti ya. Jadi sangat miris. Jadi negara harus turun di situ. Banyak Pak, pesantren yang bagus-bagus juga banyak. Dengan alumni juga yang bagus-bagus banyak lah. Banyak. Tapi kan di pedesaan, saya di pedesaan banyak sekali yang masih wah gitu kan. Kan di dekat saya di Cimahi ada yang pesantren, ada 2 yang saya juga ini lumayan. Jadi tetap negara harus ada di situ. Tapi dengan catatan mungkin ada standarisasi gitu loh. Ya. Yang layak gitu kan. Jadi ya itu yang jadi dominan. Ada pembinaan ya? Ya dari mereka sendiri kan, dari beberapa kiai bergabung bikin standar pesantren seperti apa, biar mereka yang ini gitu kan. Nah ini yang berhak dapat bantuan operasional santri gitu kan. Jadi mungkin nanti dari belajar mengajarnya itu lebih nyaman dan akan mencetak mubalik yang bagus. Mungkin seperti itu. Anda mau mengkritik tentang otonomi daerah? Atau otonomi daerah, betul. Otonomi daerah di Indonesia. Dulu saya ingat tahun 2000 itu yang menggodok itu Profesor Dr. Yas Rashid kalau nggak salah ya. Dengan Andi Malarangeng. Ya, Andi Malarangeng sampai bikin partai ya. Beliau itu sebenarnya dulu itu bikin otonomi daerah bagus, cuman saat ini kan otonomi daerah itu di tingkat kabupaten kota ya. Karena sebenarnya idealnya itu tingkat provinsi, cuman masalahnya pada saat itu nanti semi federal. Kalau di tingkat provinsi kan, nanti integrasi akan muncul, jadi di tingkat kabupaten kota. Otonomi di tingkat kabupaten kota menurut saya sangat berat, karena banyak kabupaten kota APBD itu habis hanya untuk biaya operasional, biaya rutin. Katakanlah 1,5 triliun, sekian persen hanya untuk gaji DPRD, rapat kan? Ya habis gitu untuk biaya pembangunan nggak ada. Ada tapi sedikit. Ada dikit, dikit sekali. Kalau ini menurut saya ide kontroversial, menurut saya saat ini gubernur yang bisa punya gigi itu hanya gubernur DKI, karena dia bisa. Karena kan gini, gubernur DKI ini kan bisa ada tanggung jawab tentang Jakarta. Karena wali kota kan PNS. Tapi gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, gubernur Jawa Tengah Ganjar, gubernur Jawa Timur Hovifah, dia tidak bisa diminta tanggung jawaban tentang Jawa Timur, tentang Jawa Tengah, Jawa Barat. Karena apa? Kan ada penguasa lokal. Ya. Kabupaten kota. Dia lebih berkuasa di teritorinya. Iya. Wewenangnya gitu kan. Jadi yang gubernur yang punya wewenang penuh ya hanya gubernur DKI. Yang lain kan hanya perpanjangan lah gitu kan. Jadi menurut saya itu kan di sisi lain gubernur APBD-nya gede, punya dewan, punya kepala dinas yang operasional gede, tapi wewenangnya kecil. Yang wewenangnya penuh
tapi terlalu terlalu padat. Jadi menurut saya harus dibikin provinsi-provinsi kecil. Contoh menurut saya. Provinsi kecil. Iya, Jawa Barat itu bagusnya dibagi 8 provinsi. Yang nanti konsepnya seperti provinsi DKI. Provinsi Bogor. Jadi Bogor, Kabupaten Bogor, Depok menjadi Provinsi Bogor. Ya. Provinsi Priangan Barat, Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur jadi Provinsi Priangan Barat. Pilkadanya di level gubernur aja? Level gubernur. Wali kota, bupati ditunjuk? Iya, seperti DKI. Bandung Raya, dan Sumedang itu bisa menjadi satu provinsi, Provinsi Bandung Raya. Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang itu bisa menjadi Provinsi Bandung Raya. Itu akan sangat efisien, Bang Helmi. Coba bayangkan, 5 kepala daerah operasional hanya satu gubernur kan. 5 sekda hanya jadi 1 sekda. Ini ada 50 anggota DPRD hanya menjadi 50 DPRD. Akan banyak efisien nggak? Kepala dinas yang ada 5 kepala dinas ya 1. Jadi nanti biaya pembangunan lebih gede. Dan itu terus gini, itu kan berarti nanti Provinsi Jawa Barat nggak ada, nanti APBD Jawa Barat berapa kan bisa dibagi ke sini. Jadi lebih bagus itu menurut saya. Ini ide kontroversial, itu kan namanya juga ide dari negeri antar berantah. Dan nanti pilkada level gubernur. Level gubernur gitu. Kayak negara federal nih Pak ya. Di Gitu. Amerika, negara bagian teman. Baik, 1 jam lebih nih kita ngobrol ngalor ngidul kemana-mana gitu ya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Namanya semua orang boleh berpendapat. Saya pun berbeda pendapat beberapa kali. Ya, jadi inilah kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Jangan kalau orang berbeda kita marah-marah, ya kan? Kita tidak setuju, ya. Jadi sekali lagi saya berulang-ulang mengatakan mari kita setuju untuk tidak setuju. Ya, jadi terima kasih. Jadi inilah Hilmi Bicara, semua orang boleh bicara. Ya, bukan dari level tertentu saja. Hari ini seseorang pengusaha yang mengatasnamakan rakyat dan dia punya ide-ide pikiran. Berkali bilang ini ide kontroversi gua lah, kontroversial saya, ya. Baik. Sekali lagi silakan komen, like, subscribe, ya, dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.